Baraya, saya adalah salah satu orang yang benci sekali dengan filsafat. Salah satu hal yang membuat saya benci adalah bahwa filsafat itu dibunuh oleh masyarakat sejak awal. Anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat biasanya langsung dicekoki. Si anak-anak itu adalah filosof-filosof kecil. Mereka bertanya tentang apa itu langit, kenapa ini harus begini, kenapa itu harus begitu, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan itu diabaikan, bahkan dirusak, bahkan ditentang atau dicela. Ada anak yang terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang seputar kehidupan, itu malah diruqyah gara-gara katanya ada jinnya. Kemudian ketika si anak-anak itu tumbuh besar, karakteristik untuk bertanya, untuk berfilsafatnya juga dibunuh lagi oleh teman-teman sejawat, oleh teman-teman kampus, oleh teman-teman sekolah. Ketika lagi sekolah, misalkan bertanya di luar tema kurikulum, maka si guru akan ngambek, si guru akan marah, ini di luar kurikulum, atau kamu banyak nanya, itu mah bukan tema kita hari ini, dan sebagainya. Si guru itu berusaha untuk menutupi malu karena egonya tentang dia bahwa dia tidak tahu, itu dengan cara mengata-ngatai orang yang bertanya itu. Fenomena-fenomena seperti ini adalah umum di masyarakat kita dan di masyarakat dunia. Dan kemudian ketika si anak yang makin tumbuh besar itu masuk ke dunia kerja dan sebagainya, filsafat-filsafat yang sempat dia pikirkan di masa lalu itu hilang, menguap, dan menjadi tidak berguna sama sekali. Uniknya, ketika kemudian ada orang yang benar-benar melampaui itu semua dan akhirnya dia tetap menjadi eksis gara-gara filsafatnya itu, masyarakat malah mengaguminya. Jadi kan kacau, masyarakat dunia itu kacau gitu. Jadi sejak kecil filsafat itu dibungkam, dihancurkan, dan tetapi ketika akhirnya ada orang yang akhirnya bisa berfilsafat, kita berlindung semuanya pada orang-orang itu, mengagumi apa dan sebagainya. Kita misalkan bisa lihat salah satu klub radikal di Indonesia, itu banyak yang katanya mengharamkan filsafat, tetapi sekarang mereka berlindung habis-habisan di bawah Rocky Gerung. Nah, kan banyak orang-orang seperti itu, dan itu bukan hanya fenomena di situ saja, di semua bidang kita seperti itu. Makanya saya benci banget sama filsafat. Dan pada gilirannya ketika pada akhirnya kita masuk misalkan jurusan filsafat di universitas atau apa, kita nggak belajar filsafat di situ, kita dikerangkeng di situ. Ketika kita masuk jurusan filsafat, apa yang diajarkan bukan berpikir kritis, tapi yang diajarkan itu adalah menurut Foucault, kebenaran adalah seperti ini, menurut Sartre, kebenaran adalah seperti ini, Nietzsche mengatakan seperti ini, Aristoteles mengatakan seperti ini, Plato seperti ini. Jadi dikerangkeng pula seperti itu. Jadi tes-tes filsafat itu pada akhirnya adalah tes-tes untuk mengingat dan menghafal nama-nama filosof beserta dengan pengertian definisi dan apa yang mereka temukan dalam kehidupan. Kan jadi bangke juga. Makanya akhirnya orang-orang filsafat itu sekarang yang kita bisa lihat ya, tidak semua tapi banyak sekali orang-orang yang mengaku jurusan filsafat atau apa filsafat begitu, kerjaannya bukan benar-benar menjadi bijak, tapi kerjaannya malah menghujat orang lain. Kamu bodoh, kamu gini, kamu gitu. Bahkan banyak di antara orang-orang filsafat yang gak bisa nyambung ngomong dengan orang lain, gak bisa nyambung dengan anaknya. Kamu mau bodoh segini aja gak ngerti otaknya di mana. Kamu tuh lurus atau mikirnya tuh harus runut, sistematis, jelas, pasti, bla 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 bla. Jadi dia akhirnya terkucil, dia akhirnya stres sendiri gara-gara dia merasa bahwa saya bisa berfilsafat, orang lain nggak bisa, makanya orang lain nggak ngerti apa yang saya pikirkan. Akhirnya banyak yang seperti itu. Itu bukan orang filsafat, itu bukan orang filosof, tapi orang yang terkerangkeng dengan pikiran-pikiran orang di masa lalu. Dia merasa dirinya berfilsafat, tetapi dia mengkhianati filsafat itu dengan menjadi tidak bijak. Dan kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi, karena sejak awal filsafat dibunuh, dibantai, dalam perkembangannya dia dihancurkan, dan ketika kita masuk jurusan filsafat sekalipun, filsafat itu tidak mengajarkan tentang kebijaksanaan, tetapi mengajarkan tentang indoktrinasi melalui doktrin-doktrin filsafat. Dan akhirnya karena filsafat menjadi sedemikian elitis itu, di satu sisi mengagumkan, di sisi lain banyak orang yang nggak paham. Ketika muncul film Titan-Titanan seperti ini dianggap, wah buset, film ini alur ceritanya filsafat banget. Ini kaya akan filsafat nihilisme, kaya akan filsafatnya Nietzsche, kaya akan eksistensialisme dan sebagainya. Bagi saya sih ini B aja, biasa aja. Yang jadi masalah adalah kita terlalu dangkal sehingga ketika ada film Titan-Titanan yang agak dalam, kita merasa bahwa itu memang benar-benar dalam. Saya ceritakan menurut pendapat saya pribadi bahwa film Titan-Titanan itu atau manga Titan-Titanan itu gak filsafat sama sekali, tetapi itu alegori, itu menceritakan fakta sesungguhnya di lapangan dengan majas-majas yang diperlihatkan dalam film kartun itu.